Salam, selamat pagi Bapak Ibu terkasih. Sebelum kita mendengarkan renungan pagi ini, mari kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Pengasih, kami bersyukur ya Tuhan atas penyertaan-Mu dalam kehidupan kami, istirahat kami sepanjang malam, dan pagi ini kami kembali bangun. Sebelum kami melanjutkan pekerjaan kami, kehidupan kami pada hari ini, kiranya firman-Mu mendahului kami Tuhan, untuk menopang kami, untuk menuntun kami, menjadi pedoman kami sepanjang hari ini. Kami sambut firman-Mu ya Bapa, kiranya Roh Kudus mengajar kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, sahabat KPS TV yang dikasihi Yesus, renungan kita pagi ini terambil dari surat Yudas, pasal yang pertama, ayat ketiga, dikatakan begini. Saudara-saudaraku yang kekasih, sementara aku bersungguh-sungguh berusaha menulis kepadamu tentang keselamatan kita bersama, aku merasa terdorong untuk menulis ini kepada kamu dan menasihati kamu, supaya kamu tetap berjuang untuk mempertahankan iman yang telah disampaikan kepada orang-orang kudus. Bapak Ibu terkasih, tentu saja tidak salah lagi jikalau kita jemaat masa kini, bahkan kita yang mendengarkan renungan pagi ini adalah orang-orang percaya, pengikut Yesus Kristus. Kenapa? Ya, karena kita telah menerima pemberitaan tentang penyelamatan Yesus Kristus dan kita percaya menjadi pengikutnya. Kita percaya bahwa oleh karya penyelamatan Yesus menjadikan kita orang-orang yang telah dimenangkan Yesus. Penyelamatan Yesus bukan untuk kemenangannya, melainkan untuk kemenangan kita. Inilah yang dinasihatkan oleh Rasul Yudas, diingatkan kembali oleh firman pada pagi ini. Kita ini telah dimenangkan oleh Yesus, dan iman kita dibangun dan bertumbuh dan bertambah teguh di atas kemenangan itu. Iman kita bukan untuk menggapai keselamatan, sebab tiada kekuatan apapun, termasuk perbuatan apapun, yang dapat kita perbuat untuk menggapai keselamatan. Kita berpegang pada doktrin keselamatan yang mengatakan hanya karena anugerah, sola gratia. Maka perjuangan kita sekarang adalah mempertahankan keselamatan yang kita imani itu, yang kita pegang teguh itu. Dalam bahasa yang lebih sederhana, yaitu mempertahankan iman Kristen yang sejati itu di tengah-tengah berbagai macam tantangan dan pergumulan yang kita hadapi. Iman tidak cukup hanya disaksikan lewat ucapan, lewat kata-kata, tapi dinyatakan lewat cara hidup dan sikap ketika kita menghadapi pasang surut kehidupan ini. Bapak Ibu terkasih, sahabat KPS TV, jikalau begitu, bagaimana wujud dari mempertahankan iman percaya itu? Seperti apa orang yang mempertahankan iman percayanya? Yaitu pribadi yang tangguh dan teguh dalam Kristus ketika badai menerjang kehidupan. Sebab bagaimanapun selama kita masih menjalani kehidupan di dunia ini, maka dua hal akan selalu kita jalani, kita hadapi, yaitu sukacita dan duka cita, susah dan senang, manis dan pahit, tertawa dan menangis, sehat dan sakit, dan seterusnya. Tidak ada orang sehat terus dan pernah sakit. Tidak ada orang pernah yang tertawa terus tapi pernah juga menangis. Silih berganti, dinamika kehidupan kita. Yang sering membuat iman goyah adalah ketika kita menghadapi pergumulan, bahkan kita nyaris putus asa. Kepahitan, kesulitan yang menerpa kehidupan membuat kita seringkali kehilangan semangat. Di saat seperti itulah pentingnya iman itu menjadi kekuatan dan dasar yang kokoh agar dapat bertahan. Lalu bagaimana langkah kita tetap dapat bertahan, bahkan mempertahankan iman yang kokoh itu?
Pertama, perlu kiranya saling menguatkan dan menghiburkan di antara kita. Itulah sebabnya kita mengadakan penghiburan bagi yang berduka, membesuk, mendoakan teman yang sakit, melakukan pelayanan pastoral bagi teman yang bergumul. Sesama kita sendiri memiliki ikatan yang kuat untuk menolong teman agar teguh berpegang dalam imannya itu. Cara lain yang tidak kalah penting mempertahankan iman adalah usaha dan tekad kita sendiri. Kita secara pribadi terus membangun relasi yang kuat dengan Tuhan lewat ibadah, baik pribadi, baik ibadah jemaat, lewat doa pribadi, lewat pembacaan firman yang terencana setiap hari. Bapak Ibu sahabat KPS TV, tentu saja kita sepakat bahwa kehidupan yang kita jalani ini bukanlah mulus tanpa pergumulan, tanpa masalah. Lain orang memang lain masalahnya. Lain keluarga memang lain juga pergumulannya. Itulah realitas kehidupan kita hari ini. Namun hidup ini tetap harus dijalani apapun adanya. Hal yang terpenting adalah berjalan dalam iman percaya kita. Sebab disitulah Tuhan bekerja, menolong, dan memberi jalan keluar bagi kita. Pertolongan Tuhan nyata dalam keteguhan iman. Bukan dalam iman yang labil, iman yang tidak kuat. Tapi iman yang kokoh akan merasakan pertolongan Tuhan. Seperti pujian yang populer mengatakan, pertolonganmu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak mampu, di situ tanganmu bekerja. Ini berlaku bagi orang yang bertahan dalam imannya. Tentu ini terjadi bagi orang yang sungguh-sungguh mempertahankan imannya. Kiranya Roh Kudus memampukan kita dapat bertahan dalam iman untuk menghadapi gempuran, badai, persoalan, permasalahan dalam kehidupan ini atau mungkin pada hari ini. Mari bertahan dalam iman kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Benar ya Tuhan, hidup ini kami hadapi dengan dinamika yang ada. Suka duka, susah senang, manis dan pahit kami alami. Namun semua itu Tuhan, boleh kami lewati. Bila kami tak bertahan dalam iman kepadamu Tuhan, disitulah Tuhan bekerja, menolongkan. Ya Tuhan, kami jalani hidup kami sepanjang hari ini. Kami boleh bertahan hanya karena pertolongan-Mu Tuhan. Kiranya Roh Kudus menguasai kami semua, menyertai kami semuanya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu
bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. GKPS TV.